Untuk soal nomor 3, adik-adik akan mereview kembali tentang bagaimana cara memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Contoh perbandingan senilai itu seperti pada contoh nomor 2 sebelumnya, yang mana semakin lama kita mengajar, maka semakin besar juga gaji yang diperoleh. Jadi perbandingan senilai itu adalah satuan yang satu bertambah, maka satuan yang lainnya juga ikut bertambah. Jadi satuan waktunya tadi yang dari 180 hari di nomor 2, dari 180 hari menjadi 220 hari bertambah, maka gajinya juga yang tadinya guru 36 juta akan bertambah jadi 44 juta. Oke. Jadi perbandingan senilai itu adalah kejadian yang satu bertambah, maka yang lainnya ikut bertambah. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya seperti kita berbelanja di toko nih. Ketika kita membeli barang semakin banyak, maka uang yang kita keluarkan juga semakin banyak. Ketika kita membeli bensin 1 liter 10.000, maka ketika kita membeli 5 liter, maka uang yang kita keluarkan lebih dari 10.000. Jadi semakin banyak juga tuh minyak bensin yang kita dapat semakin banyak, uang yang kita keluarkan juga semakin besar. Jadi perbandingannya senilai. Terjadi penambahan di kedua satuan. Oke. Nah, untuk nomor 3 kita cari tahu dulu nih. Kalimat pertanyaannya ada di mana? Berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Oke. Ubi jalar salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat cake ubi jalar, perbandingan berat tepung. Oke, kita dapat informasi di sini perbandingan berat tepung. Perbandingan berat tepung dan ubi adalah 1:2. Jadi karena yang pertama disebut tepung, maka dia diwakili dengan angka 1, lalu ubi jalar diwakili dengan angka 2. Jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, maka berapakah tepung terigu? Oke, kita punya perbandingan berat tepung per berat ubi jalar. Oke. Nah, ingat, ini contoh perbandingan senilai, berarti ada dua bentuk satuan yang berbeda. Yang pertama, kita menggunakan nilai banding. Nilai banding. Yang kedua, kita menggunakan dengan satuan yang lain, yaitu adalah satuan beratnya. Satuan berat dari tepung dan satuan berat dari ubi. Oke. Nah, sehingga bisa hapus dulu ini, bisa perbaik baik-baik. Sehingga nanti adik-adik akan menemukan bahwa berat tepung kalau Miss bandingkan dengan berat ubi, maka nilai bandingnya itu akan sama dengan 1/2. Yang kita mau cari adalah berat tepung. Nah, jadi berat tepung ini tetap kita tulis berat tepung. Atau kalau kamu nggak mau repot, boleh jadikan sebuah simbol. Ini kan kalau Miss tulis begini panjang tuh. Nah, jadi Miss akan jadikan dia sebuah simbol, yaitu tanda tanya. Ini yang Miss mau cari. Tanda tanya itu artinya berat tepung per berat ubi. Nah, ingat ya, karena ini adalah nilai banding, maka ini tentang beratnya dalam satuan berat. Yang mana di sini kita ketahui ubi itu beratnya adalah 500 gram. Berarti di sini tulis 500 gram. Lalu itu sama dengan 1/2. Nah, artinya kalau kalian lihat dari nilai bandingnya sebenarnya kelihatan ya, kalau tepungnya itu 1 kotak atau 1 gelas, maka terigunya harus 2 gelas. Nah, berarti kelihatan ya bahwa tepung itu setengahnya dari ubi. Ubi itu 2 kalinya dari tepung. Nah, tapi kalau kalian bingung dengan cara pemaknaan seperti itu, boleh tuh lakukan kali silang. Miss tulis di samping. Seperti biasa, Miss mulai dari yang Miss tanya, yang Miss mau cari.
Berarti tanda tanya dikali 2 itu sama dengan 1 dikali 500. Tanda tanya akan sama dengan ini hasilnya 500, lalu kali 2-nya Miss pindahkan jadi bagi 2. Sehingga Miss peroleh bahwa nilai tanda tanya itu adalah 500 bagi 2 dapat 250. Sehingga arti dari 250 ini adalah beratnya tepung. Karena tadi Miss simbolkan tanda tanya itu adalah berat tepung. Jadi jawabannya berat tepung yang kalian butuhkan adalah 250 gram. Nah, jadi kalau kalian tahu nih makna dari 1:2 itu artinya apa? Kalau kalian pakai 1 gelas untuk terigu, maka untuk ubi harus kalian pakai 2 gelas. Nah, jadi kelihatannya bahwa ubi itu 2 kalinya dari tepung terigu perbandingannya. Sehingga kalau kalian pakai ubinya 500, berarti ini 500 kita bagi 2 itu adalah banyaknya tepung yang kita gunakan. Jadi ini adalah bentuk perbandingan senilai. Jadi kelihatan ya, dari nilai bandingnya saja 1 itu lebih kecil dari 2, maka banyaknya tepung yang kalian gunakan akan lebih sedikit daripada banyaknya ubi jalar yang kalian gunakan. Oke, itulah contoh dari perbandingan senilai.